Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya dalam masa pandemi ini. Mudah-mudahan tetap semangat. Dan hari ini kita agak telat ya melaksanakan perkuliahan untuk pekan 12. Hari ini insya Allah kita akan laksanakan perkuliahan tersebut. Dan seperti biasa teman-teman tolong disimak baik-baik dan langsung buat catatannya untuk sebagai menjadi bukti kehadiran. Sifat apa, metodenya biasa teman-teman buat dengan tulis tangan, kemudian di scan, lalu Anda upload sebagai bukti kehadiran untuk pertemuan ke-12. Oke. Adapun yang akan kita bahas pada pada hari ini yaitu kemiskinan dan masalah lingkungan yang merupakan salah satu kantong-kantong masalah pembangunan. Wow, suara motor. Iya, masalah kemiskinan dan lingkungan. Nah, teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas melihat bahwa secara umum masalah pembangunan itu ada 5 masalah, yaitu masalah kependudukan, lalu masalah pertumbuhan ekonomi, kemudian masalah pengelolaan sumber daya alam, lalu masalah pemerintahan, dan masalah kelembagaan. Nah, kalau Anda sudah memahami ini, mudah-mudahan, dan kalau Anda mencermati lebih dalam lagi, kita bisa melihat bahwa sebenarnya masalah-masalah itu bisa kita kategorikan secara lebih umum lagi. Nah, kalau kita membayangkan masalah interaksi antara masalah kependudukan dan masalah pertumbuhan ekonomi, itu akan berkaitan dengan, akan menghasilkan masalah kemiskinan. Ya, kemudian pengelolaan sumber daya alam tentu saja akan menghasilkan masalah lingkungan, dan persoalan masalah pemerintahan dan kelembagaan itu menghasilkan permasalahan pada pendanaan dan prosedural atau alur pelaksanaan pembangunan, yang mana itu sudah dijelaskan oleh Bu Elin di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sehingga turunan lebih umum lagi, turunan dari masalah ini ya, yaitu masalah kemiskinan dan kerusakan lingkungan, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, pertama itu masalah kemiskinan. Apakah definisi kemiskinan? Apakah kalau dia keluarga prasejahtera lantas miskin? Ataukah seperti apa kemiskinan? Kita lihat saja langsung definisi yang saya sajikan di sini. Jadi kemiskinan itu secara umum didefinisikan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, sebagai tempat berteduh. Jadi kalau sekedar tidak mampu beli mobil itu belum bisa kita anggap miskin ya. Tidak mampu apa lagi? Tidak mampu mengakses hunian yang mewah, itu juga belum miskin. Tetapi ketika dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak dan cukup, yaitu bisa dikategorikan sebagai miskin. Secara sederhana seperti itu. Ini gambaran kemiskinan secara umum. Nah, kemiskinan bukanlah sesuatu yang terwujud sendirian terlepas dari aspek-aspek lainnya, tetapi kemiskinan itu merupakan hasil apa? Hasil dari interaksi dari berbagai aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Jadi nggak ada manusia yang tiba-tiba miskin gitu loh. Mungkin ada yang dari lahir miskin, tetapi kalau ada anak yang dari lahir miskin itu merupakan hasil dari interaksi beberapa aspek yang dialami orang tuanya, kan ya. Sehingga kemiskinan itu bukan kejadian yang turun dari langit tahu-tahu miskin. Tidak seperti itu, tetapi dia hasil interaksi antara berbagai aspek. Aspek apa misalnya? Aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek ekonomi. Seperti apa contohnya? Ketika seseorang misalnya ya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, otomatis
dia memiliki keterbatasan kemampuan, ya, keterbatasan kemampuan atau keterbatasan akses terhadap apa? Terhadap aktivitas ekonomi. Artinya dia nggak punya banyak pilihan untuk aktivitas ekonomi. Kalau orang semakin tinggi pendidikannya, akses dia untuk aktivitas ekonomi itu semakin beragam dan semakin mudah ya, karena dia memiliki kapabilitas. Tetapi semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, kapabilitasnya juga belum tentu mencukupi untuk aktivitas-aktivitas ekonomi tertentu, sehingga antara aspek pendidikan dan aspek ekonomi yang berinteraksi menghadirkan apa? Menghadirkan ini, kurangnya pendapatan. Ya, dan kenapa ada interaksi dengan faktor kesehatan? Karena aktivitas ekonomi ini adalah pintu kita untuk mendapatkan pendapatan, dan pendapatan ini berhubungan dengan akses menuju fasilitas kesehatan. Mengerti ya? Jadi kalau di sini kita mau buatkan tanda panahnya untuk contoh kasus yang saya sampaikan tadi, itu dari pendidikan ke sini menghasilkan, memberi dampak kepada aktivitas ekonomi, dan aktivitas ekonomi ini mempengaruhi akses kita terhadap fasilitas kesehatan atau infrastruktur kesehatan, pelayanan kesehatan, Jadi seperti itu, akhirnya aspek-aspek ini saling berinteraksi dan menghadirkan ketidakmampuan, keterbatasan akses yang kemudian kita sebut kemiskinan, karena ketidakmampuan tersebut, keterbatasan akses tersebut membuat manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan. Nah, sebenarnya garis kemiskinan itu di mana sih? Bagaimana kita tahu bahwa si A ini termasuk miskin atau tidak, si B ini tidak miskin? Itu seperti apa parameternya? Batas garisnya itu di mana? Nah, menurut BPS, garis kemiskinan itu menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dalam 1 tahun per hari, dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Jadi garis kemiskinan itu dia membuat ini rata-rata jumlah rupiah yang paling kecil dikeluarkan untuk spending, untuk berbelanja bahan makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori. Misalnya, untuk mendapatkan bahan makanan atau untuk mendapatkan makanan dengan yang setara 2.100 kilokalori itu membutuhkan dana 100.000 per hari. Ya, 100.000 per hari. Nah, sehingga siapapun yang penghasilan per harinya itu di bawah 100.000, itulah yang dianggap sebagai penduduk miskin. Karena menurut BPS, garis kemiskinan itu adalah jumlah rupiah minimum untuk makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori. Jelas ya? Itu definisi menurut BPS. Nah, tadi kan secara sederhana kita sudah membahas sebenarnya definisi kemiskinan itu apa secara garis umum. Kemudian kita lihat bahwa kemiskinan itu hadir dari interaksi beberapa aspek. Nah, Kuncoro di tahun 2000 menyampaikan beberapa penyebab kemiskinan. Jadi secara makro, kemiskinan itu muncul karena adanya ketidaksamaan antara pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, atau penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah. Jelas ya, jadi kepemilikan sumber daya itu tidak tersebar merata ya. Ada orang yang punya mobil, ada orang yang cuma punya becak. Itu kan sumber daya. Ada kalau teman-teman punya mobil, ya Anda bisa menjangkau jarak lebih jauh ya. Kalau kita hubungkan dengan aktivitas ekonomi, misalnya Anda berdagang, Anda bisa menjual barang dagangan, komoditi itu lebih jauh. Tetapi kalau Anda cuma punya becak, ya cuma bisa berdagang di sekitar rumah saja mungkin, atau yang nggak akan sejauh mobil gitu loh. Karena
adanya ketidaksamaan antara pola kepemilikan sumber daya. Nah, karena kepemilikan sumber daya ini tidak sama antara manusia, tentu saja menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang-timpang. Dalam artian apa? Akan ada orang yang berpenghasilan sangat besar dan akan ada orang yang berpenghasilan sangat minim, bergantung pada sumber daya apa yang dia miliki. Sehingga dengan teori tersebut kita melihat bahwa penduduk miskin ini cuma memiliki sumber daya yang jumlahnya terbatas dan kualitasnya rendah. Becak itu kan mungkin sama-sama satu unit ya, tapi kualitasnya rendah kalau dibandingkan dengan mobil. Contoh sederhananya kayak gitu. Kemudian kemiskinan itu muncul akibat adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, yang berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah. Nah, karena kualitas sumber daya manusia itu kan berhubungan dengan apa? Salah satunya indikatornya kira-kira pendidikan ya. Kalau tapi walaupun pendidikan orang tinggi, tapi produktivitasnya bukan seperti itu. Kita ambil salah satu contoh, itu indikatornya adalah pendidikan sebagai kualitas sumber daya manusia. Ketika pendidikan Anda tinggi, ini tidak terlepas dari pendidikan formal saja. Ada orang-orang yang mungkin cuma lulusan SMA tapi dia mengikuti berbagai macam pelatihan, itu kan dia juga memiliki keterampilan, ya, keterampilan. Nah, dengan keterampilan yang tinggi, dengan skill yang tinggi, pengetahuan yang tinggi, itu akan berhubungan dengan produktivitasnya juga. Nah, semakin tinggi kemampuan atau keterampilan seseorang, berarti itu membuat dia memiliki kemungkinan untuk memaksimalkan produktivitas. Nah, ketika kualitas sumber daya manusia itu rendah, otomatis produktivitasnya juga rendah. Karena apa? Karena dia tidak bisa menjangkau berbagai macam aktivitas ekonomi. Sehingga apa? Upahnya pun rendah. Jadi, karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia itu bisa leads to, atau bisa bermuara ke kemiskinan. Kurang lebih kayak gitu. Jadi, karena kualitas sumber daya manusia yang beda-beda itu, karena ya seperti itulah. Saya kira jelas. Mudah-mudahan jelas. Kalau Anda kurang memahami, Anda tanyakan di kolom komentar. Nanti kita diskusikan bersama. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal. Apa contohnya? Seperti ini tadi ya. Seperti ini tadi. Anda lulusan SMP, Anda tidak mungkin mengakses pekerjaan, lapangan kerja yang mengharuskan Anda seorang sarjana. Itu saja sudah contoh perbedaan akses. Ya, pendidikan juga itu modal. Makanya Anda harus lulus kuliah. Kurang lebih seperti itu. Jadi, ketika ada perbedaan akses, yang entah akses terhadap lapangan kerja, entah akses terhadap fasilitas kesehatan, ataukah akses terhadap infrastruktur, akses terhadap infrastruktur juga bisa, itu bisa menghasilkan bisa berakhir pada kemiskinan. Jadi bukan saja akses terhadap pendidikan atau akses terhadap lapangan kerja ya, termasuk juga akses terhadap infrastruktur. Kalau suatu wilayah disupport dengan infrastruktur yang memadai, otomatis perekonomiannya akan berjalan dengan lancar kan ya. Tetapi kalau tidak ada infrastruktur, tidak ada akses yang lancar terhadap aktivitas ekonomi karena kurangnya infrastruktur, itu bisa menghasilkan kemiskinan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Oke, sekarang kita lihat dimensi kemiskinan. Pertama itu dimensi ekonomi. Apa itu dimensi? Apa ya? Kayak kalau dalam pembahasan ini kayak tolak ukur ya. Jadi bukan tolak ukur, sorry. Dimensi itu kan sisi-sisi ya. Jadi kita bisa melihat kemiskinan ini dari sisi mana? Dari sisi ekonomi. Kalau kita melihat kemiskinan dari dimensi ekonomi, apa yang bisa kita ukur? Kita bisa mengukur pendapatannya dan pengeluarannya, income dan spending. Jadi kalau income-nya misalnya di bawah itu tadi, di bawah
biaya minimum untuk memenuhi kebutuhan 2100 kilokalori itu, maka dia termasuk miskin. Atau ketika pengeluarannya jauh lebih besar daripada pendapatannya, itu juga bisa dikategorikan miskin. Jadi dimensi pertama itu adalah dimensi ekonomi. Kemudian dimensi kedua itu adalah dimensi sosial. Apa contohnya? Keterbelakangan, marginalisasi, social exclusion, dan minority atau minoritas. Apa contohnya kira-kira? Bagaimana contohnya teman-teman? Apa itu social exclusion? Dia secara sosial tidak mendapatkan akses. Apa itu pembangunan inklusif? Pembangunan inklusif itu pembangunan yang bisa diakses oleh semua jenis masyarakat. Nah, kalau suatu segmen masyarakat mengalami social exclusion, berarti dia tidak memiliki akses yang sama dengan kelompok masyarakat yang lain, contohnya kaum minoritas. Apa contohnya kira-kira? Ini kalian cek bener apa enggaknya ya. Misalnya kaum transgender di India mungkin. Saya nggak tahu kalau di Indonesia, tapi kalau di India itu kan ada ya, kayak kalau dia misalnya, mohon maaf, waria, dia tidak diterima lapangan kerja tertentu. Berarti kan dia mengalami social exclusion karena dia minoritas. Kan ya? Iya kan? Nah, itu bisa bermuara juga pada kemiskinan, sehingga salah satu dimensinya kemiskinan dari sisi sosial yaitu tadi social exclusion atau minority. Oke, kita lanjutkan. Dimensi fisik atau lingkungan, misalnya apa? Keterbatasan daerah rawan bencana, kawasan kumuh, atau kawasan yang memiliki keterbatasan pada sumber daya alam. Kenapa dikatakan seperti itu? Why? Kawasan kumuh itu apakah pure karena dia tidak tertata lantas dia kumuh? Belum tentu ya, bisa saja karena dia kekurangan infrastruktur, kan ya. Jadi salah satu sisi dari kemiskinan yang bisa kita lihat pada aspek lingkungan yaitu kawasan kumuh dan misalnya manusia atau sekelompok orang mengalami keterbatasan pada sumber daya alam. Jadi ketika misalnya dia tidak bisa mengakses bahan makanan, misalnya itu termasuk miskin, atau ketika dia berada di kawasan kumuh itu termasuk miskin, atau ketika dia berada di kawasan rawan bencana. Artinya rawan bencana kan sebenarnya itu tidak layak untuk ditinggali mungkin ya. Nah, itu dia bisa jadi termasuk miskin. Contohnya seperti apa penjelasannya kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana kalau dalam dimensi politik? Agak mirip dengan dimensi sosial ya, kaum minoritas, kaum yang mengalami marginalisasi, contohnya tadi itu waria, transgender, itu kan kaum minoritas yang mengalami marginalisasi, itu bisa membentuk kelompok masyarakat miskin. Ya, karena dia mengalami tadi itu, bisa mengalami political exclusion. Jelas atau tidak teman-teman saya menggambarkannya? Mudah-mudahan jelas ya. Jadi kemiskinan itu bisa juga kita lihat dari marginalisasi politik yang terjadi di suatu negara. Begitulah. Oke, kita lanjutkan. Ini kalian kan nonton videonya ya. Kalian bisa sambil minum, bisa di pause. Jadi nggak ada break. Oke, kita lanjutkan standar ukuran kemiskinan. Pertama, menurut kebutuhan dasar seperti yang disampaikan BPS tadi, 2000 atau sampai 2100 kilokalori per kapita. Kalau berdasarkan pendapatan itu masyarakat perkotaan kalau memiliki pendapatan di bawah 52.470 kalau memiliki pendapatan di bawah 52.470 rupiah per bulan per hari, itu dianggap miskin. Dan kalau masyarakat pedesaan, kalau dalam 1 bulan per harinya cuma bisa dapat 41.000,
di bawah 41.000 itu termasuk miskin kalau kita melihat parameter pendapatan. Nah, menurut Bank Dunia, standar ukuran kemiskinan itu di bawah 2 US dollar per hari, atau kalau dirupiahkan kurang lebih di bawah 30.000 per hari, ya lebih miskin lagi. Nah, kalau berdasarkan indikator rumah tangga, di negara kita ada indikator keluarga sejahtera, prasejahtera, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa cek sendiri. Saya kira indikatornya jelas ditetapkan oleh pemerintah ya kalau untuk keluarga sejahtera dan keluarga prasejahtera. Nah, kita kan sudah melihat bagaimana gambaran umum kemiskinan. Nah, sebenarnya karakteristik kemiskinan kalau di Indonesia itu seperti apa? Kategorisasi kemiskinan seringkali didasarkan melalui pendekatan pendapatan, yaitu kurang lebih 1,55 US dollar per hari. Pendekatan ini dianggap belum dapat menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya, sehingga kurang mengakomodasi penduduk yang rentan terhadap kemiskinan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pertanyaannya apakah uang 1,55 dolar sampai 2 dolar per hari itu bisa dipakai untuk hidup di semua wilayah. Mungkin di Indonesia bisa, tapi kalau kita bawa ke Tokyo mungkin itu tidak bisa ya. Sehingga pendekatan ini dianggap belum dapat menggambarkan sebenarnya batas kemiskinan itu di mana. Kalau kita hanya menggunakan pendekatan pendapatan, itu akhirnya kita kurang bisa mengakomodasi penduduk yang rentan terhadap kemiskinan. Dia belum masuk miskin, tetapi sebenarnya dia rentan terhadap kemiskinan. Nah, luas wilayah Indonesia dan keberagamannya, beragam di sini maksudnya kondisi existingnya, kondisi wilayahnya, kondisi infrastruktur, dan lain-lain, memberikan ciri kemiskinan yang berbeda-beda. Kita lihat contohnya. Wah, nggak bisa ya. Ini ada saya berikan contoh ke teman-teman mengapa di Indonesia itu memiliki ciri kemiskinan yang berbeda-beda yang tidak bisa kita sandarkan pada satu parameter saja, yaitu parameter pendapatan. Seperti itu. Nah, ini saya ada dapat dokumen dari IDEAS, Indonesia Development and Islamic Studies, yang membuat penelitian atau riset tentang kemiskinan di Indonesia. Atau ini nih, peta kemiskinan Indonesia, kondisi kinerja dan prospek penanggulangan kemiskinan kabupaten kota pada tahun 2017. Sebenarnya report ini berfokus pada bagaimana penanggulangan kemiskinan. Jadi yang berkaitan dengan yang mau saya sampaikan itu adalah tentang bahwa wajah kemiskinan di Indonesia itu bisa berbeda-beda dan tidak bisa kita lihat dari satu parameter saja, yaitu parameter apa tadi, pendapatan. Ini nanti kita lihat lagi. Nah, teman-teman lihat, ini kantong kemiskinan di Pulau Jawa. Bukan. Kalau kita lihat, kantong kemiskinan itu sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa, ya. Padahal Pulau Jawa itu yang memiliki kelengkapan infrastruktur sosial ekonomi. Secara logika, kalau dia memiliki infrastruktur ekonomi, harusnya kan dia lebih gampang melaksanakan aktivitas ekonominya ya. Tapi ternyata tidak. Negara-negara yang pembangunan infrastrukturnya tidak semasif Pulau Jawa, itu justru lebih rendah angka penduduk miskinnya. Nah, sekarang kita lihat insiden kemiskinan di luar Jawa. Insiden kemiskinan yang sangat tinggi di luar Jawa dengan bentang alam yang sangat luas dan mengalami ketertinggalan infrastruktur sosial ekonomi serta jumlah penduduk yang sedikit. Nah, kalau dari data ini, ya kalau ini kan petanya menggunakan satu parameter ya. Tapi yang ini dia sudah
menggunakan parameter lain, misalnya ketertinggalan infrastruktur dan jumlah penduduk dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, insiden kemiskinan itu yang sangat tinggi di luar Jawa itu salah satunya bisa disebabkan karena ketertinggalan infrastruktur sosial ekonomi tadi. Iya, seperti itu. Nah, ini juga daerah dengan tingkat biaya hidup minimal tertinggi. Mengerti ya maksudnya tingkat biaya hidup minimal yang paling tinggi. Jadi, biaya hidup di Papua itu jauh lebih tinggi di Pulau Jawa. Jauh lebih tinggi daripada Pulau Jawa. Nah, kalau parameternya adalah tingkat biaya hidup, maka angka kemiskinan yang tinggi itu justru di Papua karena ya ini tadi sangat tinggi biaya hidup di sana. Ini sudah penanggulangan kemiskinan. Nah, dari sini teman-teman Anda bisa lihat bahwa benar bahwa kemiskinan itu merupakan interaksi dari tiga aspek tadi, contohnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dan kemampuan masyarakat untuk mengakomodasi aktivitas tersebut, aktivitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi itu sangat mempengaruhi kapabilitas mereka, kapabilitas masyarakat hingga dia keluar dari kategori masyarakat miskin. Jadi tidak bisa kita mengkategorikan miskin itu cuma bersandar pada pendapatan yang dia dapatkan per hari. Ada variabel-variabel lain, misalnya apa? Ketersediaan infrastruktur, ketersediaan akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan tingkat pendidikan masyarakatnya, kemudian biaya hidup minimal di wilayah tersebut. Ada banyak indikator yang bisa kita gunakan untuk menentukan karakteristik kemiskinan di suatu wilayah. Oke ya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi, ciri-ciri kemiskinan di Indonesia itu beragam karena Indonesia itu wilayah yang sangat luas dan memiliki keberagaman dari segi bentang alam, infrastruktur, potensi wilayah, masalah wilayah, dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat karakteristik kemiskinan di Indonesia, ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa ada pendekatan pendapatan, walaupun tidak cukup, sehingga ada juga pendekatan non-pendapatan. Nah, kalau pendekatan pendapatan, kita menggunakan batas pendapatan, misalnya yang disampaikan oleh BPS, yang menunjukkan bahwa 68% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau kita hanya menggunakan pendekatan pendapatan. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan non-pendapatan, kita bisa mengukur atau melihat isu atau indikasi dari data apa? Data angka gizi buruk, data kesehatan ibu, kemudian bagaimana hasil pendidikan, kemudian bagaimana akses terhadap air bersih, atau bagaimana akses terhadap sanitasi. Yang ketika itu rendah, ketika itu lemah, ketika angka kesehatan ibu itu buruk, maka itu bisa kita jadikan parameter untuk menentukan karakteristik kemiskinan, tidak secara umum di Indonesia, tetapi secara spesifik di wilayah-wilayah. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan pendapatan atau pendekatan non-pendapatan. Nah, minum dulu teman-teman, saya juga minum dulu soalnya non-stop. Bismillah. Nah, ini adalah akar masalah kemiskinan. Seperti kita lihat tadi bahwa intinya itu adalah ketidakmerataan. Ketidakmerataan dalam hal apa? Ketidakmerataan peningkatan pendidikan. Jadi, ada wilayah-wilayah di Indonesia yang pendidikannya itu tidak hanya disupport pemerintah, kan ya sudah ada pihak-pihak swasta yang mensupport pendidikan di wilayah tersebut dengan kualitas yang bersaing dengan
yang disajikan oleh pemerintah. Nah, sementara ada juga wilayah-wilayah di Indonesia yang penyediaan pelayanan pendidikannya itu masih bergantung pada apa yang disediakan oleh pemerintah. Teman-teman bayangkan saja di Papua mungkin universitas swastanya tidak akan sebagus Universitas Podomoro yang ada di Jakarta misalnya. Jadi pertama itu ketidakmerataan peningkatan pendidikan. Yang kedua, ketidakmerataan kemampuan untuk berpartisipasi. Kenapa tidak merata? Karena itu tadi orang-orang memiliki kualitas sumber daya manusia yang berbeda-beda. Kualitas manusia itu menentukan sejauh mana dia mampu mengakses pelayanan kesehatan, mengakses pelayanan pendidikan, dan seterusnya. Selanjutnya, ketidakmerataan pemilikan alat produksi seperti yang saya sampaikan tadi. Ada yang sama-sama memiliki kendaraan, tetapi satu berupa mobil, satu berupa becak. Itu tentu saja akan menghasilkan produktivitas yang berbeda. Lalu ketidakmerataan kesempatan modal dan kredit. Ini jelas saya kira ya, Anda tidak mungkin, walaupun semua orang bisa meminjam ke bank, tetapi tentu saja bank akan memberikan akses yang berbeda-beda, tergantung bagaimana kemampuan si peminjam itu. Lalu ketidakmerataan kemampuan menghindari musibah, misalnya bagaimana? Ya, ketidakmerataan kemampuan untuk membangun rumah misalnya, ya maksudnya tempat tinggal itu kan akan berhubungan dengan bagaimana Anda mampu tidaknya Anda menghindari musibah bencana alam misalnya. Kemudian musibah sakit misalnya. Kalau Anda miskin, kalau Anda tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup misalnya, atau asuransi kesehatan yang memadai, ya musibah sakit, musibah sakit misalnya, atau musibah kecelakaan di tempat kerja itu lebih susah dihindari. Saya kira jelas ya teman-teman. Kemudian ketidakmerataan laju pertumbuhan penduduk, kayak tadi misalnya di Pulau Jawa termasuk angka kemiskinan tertinggi karena mungkin penduduknya yang terlalu tinggi, pertumbuhan penduduk terlalu tinggi, berbeda dengan masyarakat di wilayah timur Indonesia dan seterusnya. Nah, tolong masukkan ini di tugas Anda sendiri yang mendiskusikannya. Menurut teman-teman, mengapa kemiskinan ini menjadi masalah dalam pembangunan? Setelah Anda mendapatkan materi tadi, saya sampaikan mengenai kemiskinan. Nah, ini harus masuk di poin catatan tangan Anda, catatan tangan yang teman-teman buat. Ini pertanyaan diskusi, tapi Anda diskusinya dengan diri sendiri, Anda brainstorming sendiri. Menurut Anda, mengapa kemiskinan menjadi masalah dalam pembangunan? Nah, selanjutnya ini kita masuk ke kerusakan lingkungan. Apa itu pembangunan? Oh ya, sorry. Nah, di sini pembangunan teman-teman sudah tahu definisinya, sudah kita bahas sebelumnya. Nah, dalam pemaparan kali ini kita akan membahas beberapa kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas pembangunan. Pertama itu deforestasi atau perubahan tutupan lahan, khususnya hutan, pengurangan luasan hutan, lalu berkurangnya atau hilangnya biodiversity atau keanekaragaman hayati, lalu akibat adanya pembangunan membuat masyarakat semakin konsumtif, sehingga menghasilkan fenomena konsumerisme masyarakat, lalu penurunan kualitas lingkungan kota, kemudian berkurangnya persediaan air bersih, juga sanitasi, lalu polusi dari aktivitas industri. Nah, pertama itu deforestasi. Tahukah Anda kalau setiap tahun itu 2-2,5 juta hektar hutan kita hilang dan rusak karena itu tadi aktivitas pembangunan, aktivitas yang dekat-dekat aja deh di Kalimantan di Indonesia karena aktivitas ekonomi sehingga membutuhkan minyak sawit, sehingga hutan kita tidak terjaga lagi, semuanya dibangunin kelapa sawit. Kemudian nilai ekonomi kayu yang didapat hanya
7-10% dari total value hutan. Maksudnya apa tuh, kawan-kawan? Apa maksudnya? Nilai ekonomi kayu yang didapat itu kecil ya dari total nilai hutan keseluruhan. Kemudian di Indonesia sendiri, hutan lindung kita tinggal 30 juta hektar. Ini per tahun berapa kalian cek, tahun ini sudah sisa berapa. Kemudian hutan yang mengalami degradasi sekitar 59,1 juta hektar sampai 42,1 juta hektar hutan kita dalam keadaan kritis atau ya itu tadi terancam. Ya, jadi aktivitas pembangunan ini menyebabkan fenomena deforestasi atau pengurangan luasan hutan. Nah, yang kedua itu adalah berkurangnya atau hilangnya biodiversity atau keanekaragaman hayati. Nah, dalam aktivitas pembangunan itu banyak metode-metode yang sifatnya destruktif terhadap lingkungan. Misalnya ini pembangunan yang merusak terumbu karang, kemudian merusak habitat alami, organisme. Jadi akhirnya yaitu tadi keanekaragaman hayati, organisme-organisme yang terancam punah. Dan kalau keanekaragaman hayati ini rusak kan bisa berimplikasi ke kacaunya rantai makanan dan seterusnya. Ya, itu salah satu dampak dari aktivitas pembangunan dampak dari kerusakan lingkungan, yaitu berkurangnya atau bahkan hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, selanjutnya itu karena aktivitas pembangunan yang masif menghasilkan konsumerisme masyarakat. Ini contohnya. Jadi setiap tahunnya Amerika itu membuang kertas yang cukup untuk membangun dinding setinggi 4 meter dari Los Angeles sampai ke New York. Itu tuh kayak ujung pukul ujungnya Amerika, dari Amerika sisi timur sampai Amerika sisi barat. Dan mereka membuang gelas botol setiap 2 minggu yang cukup untuk membuat menara setinggi World Trade Center yang udah hancur juga. Nah, biaya untuk membuang sampah di Amerika per tahunnya itu cukup untuk membangun 1.000 sekolah dan 500 rumah sakit, termasuk untuk pemeliharaan upah pegawai. Lebih dari 70% listrik di Amerika terbuang percuma karena ketidakefisiensian dalam sistem penerangan alat rumah tangga. Jika setiap warga negara Amerika mengurangi konsumsi energi di rumahnya menjadi separuh, maka akan dapat mengurangi 7.000 pound karbon yang dibuang ke atmosfer setiap tahunnya. Jadi, konsumerisme masyarakat itu contohnya seperti apa ya? Kalau kita di Indonesia, ini secara fenomena aja ya, nggak berbicara datanya seperti apa. Karena aktivitas pembangunan menuntut Anda bergerak semakin tinggi. Ya, semakin baik pembangunan suatu wilayah, semakin tinggi kebutuhan pergerakannya. Maka berimplikasi kepada semakin tingginya aktivitas kendaraan bermotor. Ya, karena itu tadi adanya banyak fasilitas itu membuat kita semakin konsumtif gitu loh, membuat kita semakin ingin mendapatkan pencapaian ekonomi yang semakin banyak dan income yang semakin tinggi. Itu membuat kita semakin konsumtif yang akhirnya itu tadi menghasilkan kerusakan lingkungan. Misalnya polusi udara juga bisa karena konsumerisme yang semakin tinggi. Contohnya seperti itu deh, sederhananya kalau misalnya kita di Indonesia. Nah, selanjutnya itu penurunan kualitas lingkungan kota. Contohnya ini ya, sepertiga penduduk dunia tinggal di perumahan yang tidak memenuhi syarat. Kemudian supply air bersih dari pemerintah hanya 40-50% penduduk kota. Polusi udara telah terjadi di banyak kota di Indonesia dan sampah padat semakin tak tertangani. Ini semua dampak dari pembangunan. Ya, karena aktivitas ekonomi konsekuensi pertama pembangunan itu kan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, dan semakin tinggi aktivitas ekonomi masyarakat ya semakin banyak
pengeluarannya dari dan kebutuhan air bersih, menghasilkan polusi udara, termasuk menghasilkan sampah padat yang insya Allah yang semakin tak tertangani. Tapi mudah-mudahan semakin tertangani ya seharusnya. Nah, selanjutnya itu paradoks pembangunan versus lingkungan. Apa itu paradoks? Apa itu paradoks? Kalian googling apa itu paradoks. Nah, teman-teman lihat ya. Pembangunan itu konsekuensi logisnya, bukan konsekuensi logis sih, bisa berdampak pada kerusakan lingkungan. Nah, ketika terjadi kerusakan lingkungan, maka tidak mungkin kita biarkan kan ya, tidak mungkin kita biarkan sehingga kita harus melakukan rehabilitasi. Nah, ketika Anda melakukan rehabilitasi, kegiatan rehabilitasi tersebut otomatis termasuk sebagai kegiatan pembangunan. Mengerti nggak maksudnya? Jadi paradoksnya adalah paradoksnya itu adalah apa? Seolah-olah bahwa kerusakan lingkungan ini adalah proses yang lumrah kita alami untuk membuat pembangunan ini terus berlanjut. Ya, seolah-olah seperti itu. Bahwa tidak akan kita optimalkan proses pembangunan ini sebelum ada kerusakan lingkungan. Karena tanpa kerusakan lingkungan tidak akan dilakukan rehabilitasi yang memperbaiki pembangunan sebelumnya. Paradoksnya seperti itu. Tetapi sebenarnya ini tidak perlu terjadi. Ini tidak perlu terjadi kalau kita melaksanakan pembangunan dengan konsep sustainable development, atau seperti yang Anda tahu, sebuah konsep pembangunan yang menyinergikan 3 aspek, yaitu aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, apakah sustainable development ini menjadi PR bagi kita semua, PR bagi pemerintah saja? Tentu saja tidak. Tetapi PR bagi semua elemen masyarakat. Nah, teman-teman kan pasti sudah mengetahui lebih rinci tentang sustainable development. Nah, pada pembahasan ini kita lihat mengapa kita perlu menginisiasi sustainable development dari sisi masyarakatnya. Ya, karena yang kali ini itu bersinggungan dengan masalah pembangunan yang berhubungan dengan masyarakat, yaitu kerusakan lingkungan akibat perbuatan manusia dan kemiskinan tadi juga kan berhubungan dengan manusia. Nah, kenapa kita perlu membangun gerakan lingkungan di Indonesia itu secara umum supaya kita mengkawal pembangunan yang berprinsip sustainable development. Nah, jadi gerakan lingkungan itu harus dimulai dari kesadaran yang jelas akan hubungan antara manusia dan alam. Peran agama menjadi penting di sini. Kemudian gerakan lingkungan itu harus dimulai dari kelompok-kelompok terbatas yang menggunakan isu-isu lingkungan lokal. Jelas ya, jadi harapannya itu gerakan sadar lingkungan itu bergerak dari kelompok-kelompok terkecil masyarakat, misalnya RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Kemudian isu-isu lingkungan harus dikemas secara komprehensif, menyangkut kepentingan langsung masyarakat. Jadi tidak bisa dikemas secara parsial, tetapi harus runut dari mengapa kita melakukan ini, dampaknya apa, kemudian manfaat yang akan diperoleh masyarakat itu apa. Itulah maksudnya komprehensif. Kemudian perguruan tinggi dan LSM berkewajiban terlibat aktif dalam membangun gerakan lingkungan, ini jelas ya. Kemudian gerakan lingkungan harus real dan cukup praktikal, menyelesaikan persoalan langsung masyarakat. Jadi harus harus instrumen program yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Itulah yang dimaksud dengan praktikal, artinya bisa dipraktekkan oleh masyarakat. Karena itu mudah dan langsung terhadap persoalan yang mereka alami. Kemudian gerakan lingkungan juga harus memahami dinamika politik lokal, kelompok-kelompok masyarakat harus mempunyai keterampilan berpolitik. Artinya apa? Kadang ya masyarakat itu memiliki aspirasi, tetapi karena masyarakat kurang paham politik sehingga harus difasilitasi oleh LSM. Ya, nah
Dari sini masyarakat itu sebenarnya sebaiknya memiliki wawasan politik juga tentang bagaimana sebenarnya alur birokrasi, misalnya bagaimana mengadvokasi kepentingan mereka, bagaimana mengadvokasi aspirasi mereka kepada pihak birokrasi. Karena kadang pihak birokrasi itu memberikan kebijakan pembangunan yang nggak pro lingkungan ya. Nah, disitulah kepentingan dari gerakan lingkungan yang memiliki pengetahuan dan memiliki kemampuan pada aspek politik seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan Anda tuliskan di bawah di kolom komentar, tidak via WhatsApp. Kalau ada waktu ya kita jawab bersama-sama. Oke? Saya kira sebelum saya tutup, teman-teman silahkan memfoto segera hasil catatan tangan Anda untuk di-upload, untuk disubmit sebagai bukti kehadiran. Jangan lupa, terima kasih, saya tutup kelas kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.